Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi Pak. Sudah pagi hari ini. Bagaimana anak-anak Bapak? Bisa kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa Pak. Silakan anak-anak Mimi pimpin doanya. Semua siap. Sikap baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anak-anak. Nampaknya kurang semangat ya. Mari kita semangat dulu untuk pagi ini dengan tempo anak soleh. Ya, Bapak hitung 1 sampai 3 ya. Mulai 3 nanti dimulai ya. 1, 2, 3. Tempo anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua. Dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Bagaimana? Sudah semangat? Semangat Pak. Alhamdulillah. Sudah berdoa, sudah semangat dengan tipe anak soleh tadi. Bapak minta ya kepada Nanda Mila untuk membacakan ayat seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Bagi anak-anak Bapak ini diminta salah seorang untuk membacakan ayat pendek. Untuk pertemuan hari ini Bapak minta kepada Mila Hanifiatan membacakan surat At-Tahrim ayat 6. Silakan Ananda. Ya Pak, makasih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sejuk rasanya kita mendengar suara merdu dari Ananda Mila Hanifiatan. Baik anak-anak Bapak, kita lanjutkan. Bapak ambil absen dulu ya. Ananda Nurhaidanova hadir, Surmiyanti hadir, Indra hadir, Mila hadir, Riri hadir, Sisri hadir. Ada yang kurang anak kira Ananda? Temannya yang belum hadir? Hadir semua Pak. Semuanya Pak. Hanya ya. Ya? Hadir semuanya Pak. Oke, terima kasih ya. Baik anak-anak Bapak, silakan Bapak ingin mengecek dulu ya kesiapannya, bagaimana bajunya. Sudah masuk ke dalam semuanya kan? Sudah Pak. Ya, bagus. Baiklah anak-anak Bapak. Bapak ada pantun. Ada pantun Bapak ini Bapak bacakan dulu ya, nanti Ananda sambung ya. Ini ada pantun Bapak pagi hari ini. Kita kepada Mimi ya untuk mengisi titik-titik pantun Bapak ini, sengaja Bapak kosongkan. Jalan-jalan ke rumah Akil, pulangnya ke rumah Bayu. Titik-titik adalah menyampaikan wahyu. Apa isinya tuh Mimi? Jibril Pak. Apa? Jibril.
Ya, coba diulangi betul Bapak. Jalan-jalan ke rumah Akil. Pulangnya ke rumah Bayu. Tugas Jalan- malaikat Jibril adalah Menyampaikan menyampaikan. wahyu. Ya, bagus, pintar sekali. Kemudian kepada Nanda Nopa, siap ya? Untuk pantun kedua Bapak. Iya, Pak. Jalan-jalan ke rumah Wawan, pulangnya membeli pasta. Titik-titik menjaga pintu surga. Ya, silakan Nanda Nopa. Jalan-jalan ke rumah Wawan, pulangnya membeli pasta. Tugas malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ya, bagus. 100 untuk Nanda Nopa ya. Untuk Mimi tadi 80 karena kurang semangat tadi. Kemudian siap Nanda Riri. Nanda Riri. Iya, Pak. Nah, ya. Bapak bacakan dulu ya, nanti isi titik-titiknya ya. Iya, Pak. Jalan-jalan ke rumah Salik, pulangnya membeli mangga. Titik-titik menjaga pintu surga. Jalan-jalan ke rumah Salik, pulangnya membeli mangga. Tugasnya malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ya, bagus. Baiklah Nanda Bapak. Tadi Ananda Mila Hanifiatan telah membacakan Quran surah At-Tahrim ayat 6 ya. Baik, Nanda, dari ayat yang telah dibacakan Mila Hanifiatan tadi, itu artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, jadi ayat ini Anda semuanya berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu kita hari ini Malaikat, Pak. Iman kepada malaikat, Pak. Iman kepada malaikat. Ya mungkin Anda ada yang lupa karena dari pertemuan kemarin Bapak telah sampaikan, kemarin kan kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka minggu besoknya Bapak lanjutkan dengan iman kepada malaikat. Mungkin Anda ada yang lupa. Jadi untuk itu Bapak buka ini dah videonya dulu ya. Sudah kelihatan Anda? Sudah, Pak. Oke. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. 2.4-nya menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. 3.4-nya memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. 4.4 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian indikator dari pembelajaran kita ini yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, membiasakan merasakan keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku disiplin sebagai siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Kemudian menunjukkan perilaku disiplin sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Kemudian menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah, menjelaskan dalil nakli dan akli tentang kepada malaikat.
tugas malaikat dengan perbuatan, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Bu Jayan berarti pernah lihat ya Bu? Nah, karena waktu kita pada tahun pelajaran 2023-2024 ini hanya 2 jam pelajaran, satu pelajaran 40 menit, berarti kita tatap mukanya 80 menit. Nah, untuk materi iman kepada malaikat ini Bapak bagi 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian menjelaskan tugas-tugas malaikat, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Nah, ada pertanyaan anak-anak Bapak? Dari pertemuan pertama kita ini yang Bapak sampaikan tadi? Tidak ada Pak. Tidak ada, terima kasih. Baik, kita mencoba melihat video ini dulu ya. Bapak harapkan dari video ini ada hikmahnya, dan nanti Bapak minta kepada salah seorang anak Bapak untuk menganalisa atau mengambil hikmah dari video ini. Bisa ya Nana? Bisa Pak. Oke. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana.
Ya Nanda, gimana videonya? Bagaimana Mimi? Ya, Pak. Isi video ini menggambarkan tentang bagaimana setiap perbuatan kita akan diketahui oleh Allah dengan yang mencatat rasid dan atid. Maka santri yang sangat disayangi oleh saya tadi mengatakan bahwasanya tidak ada di dunia ini dimanapun tempatnya bagi dia untuk dapat menyembelih burung tadi tanpa diketahui oleh Allah. Mungkin itu yang saya dapat saya simpulkan Pak dari video yang saya tonton tadi Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Ananda Riri? Karena penglihatan Allah dan penglihatan malaikat itu tidak terbatas, hanya penglihatan manusia yang terbatas. Oke, terima kasih. Nanda Sisri, dari tadi diam saja. Ya, Pak. Ya, coba Nanda Sisri terangkan kepada Bapak maksud dari video tadi. Anak yang jujur dan pintar itu disayang gurunya, Pak. Ya, terus? Itu saja? Iya, Pak. Oh ya, oke. Oke, terima kasih banyak Nanda semuanya. Tadi kan ada malaikat, malaikat apa tadi yang mencatat katanya? Rakib dan atid. Ya, jadi malaikat rakib dan atid itu selalu mengiringi kita kemana kita pergi. Jadi dia tidak berani karena pastilah malaikat rakib dan atid itu melihatnya. Karena perintah gurunya tadi, di mana kita sembunyi Allah tidak bisa melihatnya, ya kan? Jadi ini hikmahnya. Segala sesuatu yang menurut pandangan kita tidak adil itu karena rendahnya pengetahuan kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak bisa lepas dari penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha melihat. Itu berhati-hatilah dalam bersikap. Selain dari Allah Maha melihat, juga ada malaikat di sisi kita yang akan memantau perbuatan kita. Baiklah anak-anak Bapak, terima kasih kepada anak Bapak tadi yang telah memberikan gambaran dari cerita tadi ya. Kemudian kemarin telah Bapak informasikan di grup WA bahwasanya Ananda diminta untuk membaca tentang menjadi pribadi yang mawas diri, itu iman kepada malaikat. Sudah dibaca anak-anak? Ananda semuanya sudah dibaca kan? Ya. Nah, bagus. Ya, sudah, dan Bapak juga sudah mengirimkan teka-teki silang ya dari iman kepada malaikat tadi. Siapa yang bisa menjawab teka-tekinya? Nomor 1 saya Pak. Ananda Mimi sudah siap ya? Sudah Pak. Siap semuanya atau beberapa poin yang sudah dijawab? Baru 1 sampai 5 selesainya Pak. 1 sampai 5. Oke. Yang 6 sampai sampai 10 nanti diminta pada teman yang lain ya. Iya Pak. Nah, baik, silakan Nanda. Coach Ardiansa tuh suruh saya buat Zoom, saya nggak Ya silakan Ananda Mimi. Kita tolong aja kayak Zoom ya. Jawaban pertama, tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkala. Jumlah malaikat yang wajib kita percayai 10. Malaikat yang disebut juga Ruhul Kudus
Ya, Jimit nanti Oke. saya jelaskan. Tempat malaikat Ridwan bertugas di surga. Ya. Manusia makhluk kasat mata, sedangkan malaikat makhluk gaib. Langsung aja ke 10 Ya. bisa jawab gimana Pak? Udah selesai nih Pak. Oh, sudah. Iya, bagus. Silakan. Yang Untuk keenam mempersingkat waktu malaikat ya. yang menyampaikan yang menanyai mayat dalam kubur, Ya. Munkar. Yang ketujuh, malaikat yang bertugas membagi rezeki adalah Mikail. Ya. Yang kedelapan, malaikat Zabaniyah adalah Malik. Yang kesembilan, malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia adalah Israel. Yang 10, tempat malaikat Malik bertugas adalah di neraka. Ya, pintar sekali. Marilah anak-anak kita beri aplaus untuk Nanda kita ya, temannya. Ya. Baik, teka-teki sudah. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kita bagi kelompok. Ya. Nanda dibagi kelompok untuk pelajaran selanjutnya ya. Ini Bapak memakai aplikasi Flipiti supaya adil pembagian kelompoknya ya. Ya, baiklah Nanda, mungkin ini aja kita lanjutkan untuk minggu depannya ya, pada pertemuan kedua. Silakan nanti dilanjutkan di rumah diskusinya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.